pada tahun 2000 apa nih ya? Pokoknya 2015 masih itu 2013 toleransi di sana masih kurang. Masih kalau ingat ada GAM. Nah, GAM itu organisasi Gerakan Aceh Merdeka. Nah, di sana itu toleransinya tidak ada. Di sana memaksakan kehendaknya semua harus Islam. Jadi kemana-mana, contoh yang bukan agama Islam, kalau keluar rumah tidak memakai, kalau perempuan tidak memakai kerudung, itu bisa-bisa digorok. Benar, digorok. Apalagi keluar malam kamu, perempuan atau laki-laki yang nggak pakai tertutup gitu, celana panjang cuma celana pendek gini, malam-malam kamu, pagi-pagi subuhnya kamu udah di alam baka. Benar, makanya ketika orang Kristen di Aceh itu pada takut. Subuh-subuh pasti udah ada mayat di depan rumah, di mana. Karena rendahnya toleransi di sana. Tapi makin hari, makin tahun, pandangan semakin terbuka, semakin bisa. Makin toleransi di sana makin ada. Jadi gam-gam makin gak ada lagi. Nah, bersyukur dan ya saya ucapkan alhamdulillah. Di sini kebetulan saya juga sendiri di sini, ya saya tidak terintimidasi. Saya merasakan kenyamanan, kekeluargaan yang sangat baik dan diterima walaupun kita berbeda dalam agama. Tetapi saya yakin agama kita masing-masing mengajarkan kita yang terbaik. Dalam satu hal nih saya mengutip dalam Alkitab saya itu yang terdapat di Matius 3 ayat 27 ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu. Nah, ini suatu suatu ungkapan yang sangat ketika kita pelajari suatu sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi ketika kita mampu melakukannya sangat luar biasa. Di sini kita menggambarkan sebelum kita melakukan ke orang lain, kita lakukan dulu ke diri kita. Contoh hal kecilnya bagi kita nih anak-anak kaum milenial, generasi Z, banyak sekarang yang terjadi tawuran-tawuran. Betul enggak? Contoh nih di tawuran, sebelum terjadi tawuran pasti ada hal kecilnya di kelas, memukul, mencubit. Ketika kamu mencubit temanmu, kamu merasakan sakit enggak? Enggak kan? Karena kamu enggak melakukannya dulu. Coba kamu cubit dulu dirimu. Kamu cubit, baru kamu cubit ke kawanmu. Kalau kamu merasa enggak sakit, kamu lakukan. Nah, itu yang masih kita perlu prosesnya nih. Itu kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Nah, berbicara toleransi juga, tadi apa itu toleransi kan? Suatu kumpulan, suatu organisasi ataupun masyarakat yang melakukan ibadahnya tanpa memaksakan ibadah kita sendiri. Pernah lihat nggak? Ada gereja sama masjid berbarengan. Hah? Nggak ada. Kamu mah ketinggalan meren. Ada di Jakarta juga ada. Nah, itu suatu bentuk toleransi antar umat beragama. Jadi ketika masjid dan gereja itu berbarengan atau bertetangga, ya saya yakin ya, saya harap Indonesia itu tidak akan mampu lagi digoncang-gancingkan atau diberikan isu-isu yang tidak baik sehingga memicukan yang merugikan bagi kita. Contoh kasus lagi saya ingat nih di Papua pada tahun 2015.
Pada saat itu ada umat Kristen sedang melaksanakan KKR sama tentang ajaran Kristen. Nah, satu hal yang saya sayangkan pada saat itu pendeta Kristennya itu langsung membuat surat putusan ya, atau surat permintaan agar agama Islam di sana itu tidak melakukan ibadahnya, dan kalaupun sholat mereka mengecilkan suara azannya, dan kalau bisa di luar dari situ dulu. Nah, itu menurut saya di sana masih, ini kita ketahui di sana dominan atau itu umat Kristen. Nah, cuman bedanya tadi di Aceh, kalau di Aceh itu langsung digorok, dibunuh. Kalau di Papua masih ya masih bisa lah gitu. Cuman nggak bisa menurut dalam hati kita juga paksaan. Nah, terus yang kedua yaitu tadi tujuan toleransi. Berbicara tujuan juga. Kalau kita melakukan tujuannya itu, wah, sangat luar biasa. Pernah saya juga belum tahu nih ya. Ini cerita pengalaman hidup saya. Saya itu kita tahu dibesarkan di keluarga yang ya Kristen. Sampai ketika pada saat SMP saya juga menginjak atau masuk rumah masjid, saya ragu-ragu, saya nggak tahu nih, ini bisa nggak ya masuk, saya bisa nggak ya. Itu hal pertama saya, karena saya masih belum terbuka, belum itu ya, karena vakum dan kumpul di situ-situ aja nih, daerah-daerah situ aja kan. Pada saat pramuka, yang nggak ada tempat lagi tempat berteduh selain itu, teman-teman semua masuk ke situ. Ya udah, saya masuk dan diajak, dan ternyata benar kata pembina saya, ya itu tergantung imanmu katanya. Kamu juga masuk nggak apa-apa. Ini mah cuman rumah ibadah. Bukan berarti kamu masuk, kamu langsung Islam. Nah, itu indahnya bertoleransi. Masuk SMA baru saya punya kawan 2. Kebetulan agamanya Islam. Dan ya bisa dibilang alhamdulillah ya, ketika saya yang notabene Kristen, yang gak mau berbaur, dan ketika saya emang mau membuka, emang benar luar biasa teman saya juga yang Islam welcome, dan saya sangat bangga, senang lah pokoknya. Jadi tujuannya itu ada satu tips nih bagi adik-adik juga ya, untuk bisa bertoleransi. Tips yang saya lakukan itu yang pertama itu berpura-pura baik dan berpura-pura itu aja sih, berpura-pura baik. Ketika kita sudah berpura-pura baik, pasti kelama-lamaan atau terbiasa kita akan berbuat baik. Contoh halnya nih, ketika saya sudah berteman, tidak apa-apa nih mengingatkan. Saya selalu mengingatkan kawan nih, ketika sudah azan, sholat dulu. Sholat. Nah kan, sembari kita mengingatkan, saya mengingatkan sholat, yang teman saya dapat pahala, saya juga dapat pahala. Betul nggak? Nah, itu keuntungannya nih bertoleransi. Ketika mengingatkan, karena yang saya ingat nih, saya pernah dengar ketika kita mengingatkan seseorang, kita sama halnya juga dapat pahala yang melakukan. Nah, dalam hati saya, ya syukur-syukur saya dapat pahalanya juga, kecipratan. Syukur-syukur dia ngingat juga, teman saya ngingat dan mendoakan. Jadi double atuh. Nah gitu, jadi saya yakin pasti kita juga akan hidup nih, adik-adik juga akan besar dan pasti akan merantau. Sama halnya seperti saya nih, saya asli Medan, kucuk-kucuk udah di sini. Ya ucuk-ucuk ya. Ucuk-ucuk itu tiba-tiba udah di sini. Tiba-tiba udah di sini nih. Betul. Nah, nanti ketika adik-adik nih yang notabene di sini
ya mampulah menerima. Bukan berarti kamu itu berteman sama agama lain kamu akan masuk ke agamanya, bukan. Tetapi begitu indahnya dan nikmatnya kita berteman dari berbagai agama pun, indahnya itu nikmatnya di mana kita bisa mengambil ilmunya, kita bisa belajar. Sehingga ketika kita sudah dapat ilmunya, kita tidak akan terpecahkan ketika digosipkan seperti ini, menimbulkan isu-isu yang tidak baik. Nah, kita sudah tahu, kita sudah punya pegangan nih. Oh, sebenarnya agamanya tidak seperti itu. Kita sudah tahu. Kenapa terjadi kemarin itu banyak yang saya ingat ada pemboman di gereja di mana lagi? Terutama di gereja nih, pemboman di gereja yang mengatasnamakan agama. Nah, sebenarnya yang saya baca di agama saya juga tidak ada yang yang mengajarkan bahwasannya ketika kita merusak rumah ibadah orang dan mengakhiri hidup manusia, kita dapat pahala, kita akan dapat surga. Yang saya tahu itu agama saya nih, ketika kita melakukan itu kita malah makin masuk neraka dan dijamin. Dan saya telusuri lagi, saya coba tanya-tanya ke teman saya yang beragama Islam, sama juga. Nah, banyak sekarang yang saya ya banyak nih. Itu nikmatnya di Indonesia ini. Banyak agama, banyak suku, banyak pulau-pulau. Keberagaman kita menjadi satu. Bineka Tunggal Ika ya Pak? Iya, Bineka Tunggal Ika. Satu hal lagi, saya pernah nonton video di India. Di India pernah, di mana ada satu kampung yang atau satu rumah nih, satu keluarga yang menganut agama Kristen. Oleh itunya di ajarannya nih, dia dibunuh ketika dia melakukan ibadahnya, terus yakin nih sampai ditanya agamanya Kristen dan dia dibunuh. Dan suatu hal yang disayangkan sih pada saat itu semua keturunannya dibunuh, dari mulai bapaknya, istrinya, anak-anaknya semua dibunuh. Itu bisa nih dibuat banyak nih beredar di video, di YouTube, di Twitter. Saya baru lihatnya itu dan miris sih. Dan saya bersyukur dan alhamdulillah di Indonesia zaman sekarang tidak ada lagi seperti itu. Jadi kepada adik-adikku, jangan gampang untuk terkena isu-isu yang tidak benar. Jangan gampang untuk diadu domba. Karena kita ketahui kalau berbicara agama itu suatu hal yang sensitif, suatu hal yang mudah menggoyangkan iman kita ketika kita tidak paham apa itu sebenarnya toleransi tadi. Nah, tapi zaman sekarang mulai menipis karena kita kaum milenial dan kaum Z, generasi Z itu sudah mulai bisa punya gambaran, punya pemikiran. Banyak sekarang beredar video-video yang mengajarkan toleransi yang baik. Jadi perdalam imanmu, perdalam ajaran agamamu agar menjadi kokoh dan tidak terbelah, tidak akan bisa tergesek. Itu pesan saya itu. Kamu lakukan agamamu, kamu lakukan ajaran agamamu, ibadahmu lakukan, perkuat, dan insya Allah pasti tidak akan termudah tergoyahkan walaupun banyak gesek-gesekan yang terjadi. Amin. Nah,
Yang terakhir itu apa sih keuntungannya? Apa sih bagaimana toleransi itu terjadi? Nah, toleransi itu terjadi, contoh hal kecilnya itu ketika kita hidup di komplek rumah kita itu berdampingan, ada yang Islam, Kristen, Hindu. Nah, ketika kita ketika kita senyum ke satu agama kita, contoh nih saya nih Kristen, saya senyum ke yang agama Kristen. Tiba-tiba lewat lagi nih yang agama lain, contoh Islam. Ya kita harus senyum juga. Bukan berarti karena dia bukan agama saya nggak usah senyum, enggak. Nah, jadi ketika kita juga senyum, memberikan senyum kepada yang bukan satu agama sama kita, pahalanya luar biasa juga. Memberikan senyum setiap pagi berarti kita sudah memberikan warna kepada teman kita itu, memberikan harapan baru. Kita sudah mendapatkan pahala lagi. Itu contoh kecilnya. Melakukan toleransi. Dan ketika nanti adik-adik melakukan toleransi, imannya sudah kuat, sudah kokoh, kalian akan merasakan toleransi seperti yang saya rasakan, luar biasa nikmatnya. Anjay. Dimanapun kita berada, ketika kita melakukan toleransi, otomatis kita akan hidup. Nggak usah saya itu Islam nggak boleh berteman, nggak boleh. Kita boleh berteman ke siapapun. Itu nikmatnya di Indonesia itu karena kita banyak pulau, suku, adat dan budaya. Saya yakin adik-adik di sini pasti udah sangat-sangat akan terbekali imannya. Ditambah sekarang kan zaman kita itu gadget. Nah, jangan dipakai yang menonton tawuran. Kita tonton nih bagaimana sih di bulan puasa ini menambah amal ibadah kita. Seperti itu. Dan banyak sekali adik-adik semua yang melakukan perang-perang sarung, tawuran. Nah, itu terjadi karena iman kita belum kuat. Gampang diadu domba sama kakak kelasnya nih. Contoh kelas 3. Gesek-gesek adiknya. Diomongin, age main. Coba kalau itu terjadi, tawuran terjadi, perang sarung terjadi, kamu berdarah, kamu masuk rumah sakit, yang rugi siapa? Orang tua. Kamu yang rugi juga. Kamu melakukan itu, kamu masuk penjara, masa depanmu suram, dibayang-bayangin, apalagi kalau sampai korbanmu meninggal, kamu dibayang-bayangin, rasa bersalah. Nah, itu yang tidak memiliki toleransi dan iman yang kuat. Dalam hal ini juga saya mengambil juga nih dari kitab saya di zaman sekarang ini yang ada di Galatia 3 ayat 25 ya, bahwasannya sekarang ini kita hidup tanpa membeda-bedakan. Jadi hidup itu hanya satu, yaitu satu Indonesia. Kita tidak ada lagi yang membedakan dia itu kaum merdeka, kaum besar, kaum kecil, kaum kaya, kaum miskin, tidak ada lagi. Yang ada hanya satu, yaitu kita bersaudara dalam Indonesia. Dan saya itu masih ingat sampai sekarang ya, walaupun saya bahasa Arabnya itu belum bisa, yang artinya bahasa Indonesia itu agamamu untukmu, agamaku untukku. Dan itu luar biasa maknanya setelah diperdalam rupanya. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, kalaupun kita hanya mengingat itu, agamamu untukmu, agamaku untukku,
Kita sudah bisa kemana-mana aja dan tidak akan ada terjadi perpecahan antara kita antar berumat. Nah, yaitu yang dibacakan Pak Arif itu benar, yang artinya agamamu untukmu, agamaku untukku. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, singkat, walaupun intinya hanya itu. Perdalam, perkuat agamamu, imanmu, agar kita tidak tergoyahkan lagi. Agar tidak ada celah bagi mereka yang mau menghasut-hasut kita, yang mengatasnamakan agama. Ketika kita hidup, agama yang ada di Indonesia ada 7. Coba kita bersatu. Alhamdulillah tuh luar biasa. Dan di Pancasila kita juga sudah ada Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing tanpa ada paksaan. Hanya itu apa sih cakap-cakap atau omong-omongan dari saya akhiri, semoga bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.